Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ausaqal ura kalimatut taqwa wa khairal milal millatu Ibrahima wa khairas sunnani sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awazimuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa a'mal amad ad-dhalalah ba'dal huda wa khairal ilm ma nafa'a wa khairal hadyi mattubi'a wa syarrul amal qalbi wa syarrun nadamah yaumul qiyamah. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah yang kita rasakan. Kalau kita menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pasti kita tidak sanggup untuk menghitungnya, karena jumlahnya sangat banyak, baik secara zahir ataupun batin, tampak atau tidak tampak. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu wajib untuk kita syukuri, dan bersyukur kepada Allah itu berterima kasih kepada Allah dengan ucapan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk bernilai di hadapan Allah. Untuk bernilai di hadapan Allah itu kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Bernilai kebaikan di hadapan Allah berarti mendatangkan keridhaan Allah, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Umur, hidup, kekuatan, kekuasaan, jabatan, rezeki, harta, semua nikmat dunia itu kita jadikan sebagai wasilah agar kita mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, tidak menjadikan kita lengah dan lalai dari ingat kepada Allah, dari taqarrub, dari mendekatkan diri kepada Allah. Sebab banyak di antara manusia itu yang atas nama bersyukur kepada Allah tapi tidak mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena caranya bersyukur kepada Allah itu salah, tidak benar dan keliru.
tidak mendatangkan ridho dari Allah, justru mendatangkan kemurkaan. Mengapa? Karena kenikmatan-kenikmatan itu dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan pahalanya, tidak mendatangkan keridhaan dari Allah Ta'ala, menyelisihi Allah dan Rasulnya. Diberi harta, hartanya dihambur-hamburkan, hartanya hanya untuk bersenang-senang, hartanya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, tidak dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan akhirat, tidak untuk nilai amal-amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menurunkan surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran, mulai yang sudah kita hafalkan, inna a'toinakal kausar, sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu dengan kenikmatan al-kausar, al-khairul kasir, kebaikan yang sangat banyak. Maka dengan nikmat yang sangat banyak itu, fasolli li rabbika wanhar, fasolli, maka sholatlah li rabbika, karena pemeliharamu. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bagaimana bisa menjadikan kita bertambah ingat, dekat dan taat kepada Allah Ta'ala. Itu yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Sholat itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah di samping kewajiban. Sholat al-maktubah, sholat yang diwajibkan, yang ditetapkan 5 waktu kita tunaikan. Demikian juga sholat yang disunahkan. Nah, itu merupakan wujud yang nyata kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang sudah pernah kita dengarkan hadisnya. Ya Aisyah, afala an akuna abdan sakuro. Ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah tentang kedua telapak kaki Rasulullah SAW yang tawaromat yad kodamahu, jadi bengkak-bengkak kedua kakinya itu. Rasulullah menjawab singkat padat, ya Aisyah, afala an akuna abdan sakuro, apa saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, ini diantara wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala itu, kita tunaikan kewajiban hak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakullah alal ibad ayak butuhu, ibadah kita kepada Allah wujudnya adalah sholat. Kemudian wujud yang kedua adalah wanhar, yaitu berkorban, mengorbankan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa berat kalau diberi harta oleh Allah untuk keperluan-keperluan dan kebutuhannya, tidak merasa berat. Sebagiannya, mboten sedanten, sebagian itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau setiap tahun ya korban, kalau tidak setiap tahun, setiap waktu kita diberi kesempatan dan kenikmatan harta, kita keluarkan untuk infak, sedekah dan zakatnya. Kita keluarkan, kemudian diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian
dari harta yang harus diterimanya. Surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu arah-arah maksud pembagian dari harta infak, zakat, dan sedekah. Atau disebutkan juga di dalam Al-Quran, dzawil qurba wal yatama wal masakin wa benasabil wal gharimin dan seterusnya. Jadi wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah harus kita tunaikan. Ibadah kepada Allah, sholat kita tunaikan yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian harta-harta kita sebagian kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan infaknya, kita keluarkan zakatnya, baik yang wajib sedekah itu atau zakat sedekah itu yang sunnah. Itu adalah wujud syukur. Kemudian dikeluarkan kepada siapa? Mustahiq, orang-orang yang berhak. Sebagian dari banyak orang keluarkan harta untuk ini dan itu, keluarkan harta untuk arah ini dan arah itu. Tidak, kadang-kadang tidak pada sasarannya, tidak pada yang seharusnya diberikan kepada mustahiknya, tapi hanya untuk memperturutkan keinginan-keinginannya. Yang penting keluar hartanya, yang penting keluar duitnya, yang penting puas. Jadi puas, yang penting hartanya keluar untuk menuruti kepuasan, keinginan, tidak pada arah-arah yang dimaksudkan. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita keluarkan infaknya, zakatnya, sedekahnya, diberikan kepada siapa, itu sudah diajarkan, diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Promosi pun ini apa? Sponsor lewat. Lek ngoten lak mboten ngantuk deh. Saged mirengaken nggih, jelas nggih? Pun bangsul napa sing kula jelasaken. Kita itu wajib bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, kewajiban kita, hakullah, haknya Allah kepada kita, atau dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dari harta, untuk dikeluarkan sedekahnya, infaknya atau zakatnya. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang mustahik, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan kalau kita sudah menyerahkan itu, niatannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab-sebab yang lainnya. Demikian juga Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerangkan, idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kalau datang kepada kita pertolongan Allah, bantuan-bantuan dari Allah, kemenangan, kebahagiaan, atau segala sesuatu yang datang kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan Allah itu, maka Allah memerintahkan kepada kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah dan minta ampun kepada Allah. Bertasbih, bertahmid dan istighfar. Itu yang diperintahkan, memperbanyak bertasbih kepada Allah. Tasbih niku kalimat subhanallah.
Itu kita perbanyak subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Memperbanyak kalimat tasbih subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, memperbanyak alhamdulillah. Kemudian astaghfirullah atau Allahumma gfirli, Allahumma gfirli itu kalimat istighfar. Jadi kalimat istighfar niku saged astaghfirullah atau Allahumma gfirli. Dan dijelaskan oleh Ummul Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat tersebut, surat An-Nasr ini, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak diturunkannya surat ini yang jelaskan adalah istrinya Nabi, sinten? Aisyah radhiyallahu anha. Percaya sekali Aisyah nggih, istrinya Nabi. Kepercayaan apa itu, hafalannya kuat, akidahnya, keyakinannya juga sudah benar, tidak mungkin salah, dan termasuk ahli jannah, ahli surga. Nah niku jelaskan ngeten. Sejak turun surat ini Rasulullah SAW ketika sholat, bacaan rukuk dan sujudnya itu dirubah sampai beliau meninggal dunia. Sejak turun ayat itu sampai meninggal dunia, beliau membaca sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan ayat atau surat yang tadi kita baca itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Cuman waktu sujudnya tidak baca ayat, tapi mengamalkan ayat. Jadi ketika rukuk beliau membaca, ketika sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Bacaan itu adalah wujud penerapan dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Jadi Rasulullah kalau sholat waktu rukuk dan sujud, kalau sebelumnya adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Turun ayat itu beliau membaca di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya itu kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi ada nilai tasbih, ada nilai tahmid, dan ada nilai istighfarnya. Dan beliau membaca itu, tidak membaca yang lain sampai beliau meninggal dunia. Kinten-kinten kula jenengan purun niru napa mboten? Purun ngamalaken napa mboten? Dereng ngapal nggih? Lek dereng ngapal nggih kula dikte ngoten. Subhanakallahumma rabbana. Monggo.
wa bihamdika Allahumma gfirli. Bacaan tasbihnya itu adalah subhanakallahumma rabbana, itu tasbih. Wa bihamdika itu adalah tahmid. Allahumma gfirli itu adalah kalimat istighfar. Beliau membaca itu sampai beliau meninggal dunia di dalam sholatnya. Subhanakallahumma rabbana. Monggo. Wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana. Apal pun nggih? Subhanakallahumma rabbana. Niku wau pun apal dereng sing niku wau setunggal. Dibagi 3 mawon. Kula ngenten nggih. Subhanakallahumma rabbana. Pun apal to? Lho, masa dereng apal niku? Subhanakallahumma rabbana. Sis tunggal iki lho penapal dereng. Sis tunggal iki wae lho penapal nggih. Subhanakallahumma rabbana. Lah penapal to? Nomor setunggal. Si nomor kali wa bihamdika. Wa bihamdika. Penapal? Loh, gampil. Wa bihamdika. Sing nomor 3 Allahumma gfirli. Mosok mboten apal nih. Sing 3 mosok mboten apal kinten Bu. Allahumma gfirli. Loh, pun apal. Monggo diulang malih. Subhanakallahumma rabbana. Wa bihamdika Allahumma gfirli. Sakniki kula gandeng jenengane mut-mut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Niku luar biasa Bu nggih. Subhanallah, mboten nulis nggih, mboten ningali kitab terus kula jenengan apal. Niku persis kados dene para sahabat. Jenius luar biasa. Para sahabat niku nek ngaos kalih Kanjeng Nabi, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggih. Rungon ngeten niki dipirengaken terus diapalaken ngoten niku. Mboten enten kathah kados lari-lari saniki nek sekolah mboten napa niku? Mboten kitab, mboten pulpen nonton mboten. Mulane kula jenengan ngaji, ngaos mboten kitab ini luar biasa. Kados para sahabat ini. Kitabe dereng ngenten. Sing mboten kitab kula mawon. Ustate mawon. Kiyaine mawon sing mboten kitab enten. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agamanya. Amin ya Rabbal alamin. Pun niku wau pun apal nggih? Terakhir monggo bareng-bareng. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lah niku wau diwaos nalikane rukuk kalih sujud. Sampai sedo niku diwaos kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten. Nah kula jenengan nggih monggo ditiru napa sing dilampahi kalih Kanjeng Nabi. Nah sehingga para ulama nggih, para ulama itu mengambil pelajaran apa yang terjadi pada akhir-akhir kehidupannya Rasulullah SAW, termasuk dalam urusan ibadah, dalam urusan sesuatu itu yang dipilih dan diambil pelajarannya, dipilih dan diambil.
Kalau sebelumnya bagaimana? Kalau misalnya kita belum bisa, belum hafal dengan bacaan-bacaan sebagaimana tadi, nggih, diwaos mawon napa sing disageti sak-sagete mawon. Nah umpami bacaan-bacaane kok kathah mboten saged nggih, sak-sagete sak mampune. Kados tiyang mu'allaf qulubuhum baru belajar karena tidak mengerti, tidak paham bagaimana sholat dan bacaan-bacaannya, cukup Allahu Akbar yang dibaca subhanallah sakwate, subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Soalnya sagete namung ngoten. Tapi nggih, dalam perjalanan waktu nggih, kedah sinau, kedah belajar. Nah itu diantara wujud kita bersyukur kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, sholat wajib dan sunnahnya itu ditingkatkan, kemudian mengeluarkan sebagian dari harta-harta kita untuk kebaikan-kebaikan dan amal soleh di arah-arah wujuhil khair, di arah-arah kebaikan yang penting mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bab yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang ikhlas dan menghadirkan hati, menghadirkan niat dalam semua perbuatan, ucapan-ucapan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sudah kita dengarkan ayat-ayat Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan seterusnya. Nah itu semuanya adalah supaya kita ini berusaha untuk mengelola dan menata hati kita, agar hati kita itu berada dalam kebaikan. Sebab yang tahu segala urusan-urusan hati, perkara-perkara hati itu ya kita ini. Kita mau apa, kita berbuat, kita ingin melakukan sesuatu, kita punya karep, kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Dan juga ada yang lebih tahu daripada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat itu perlu kita hadirkan. Untuk kebaikan-kebaikan dan amal soleh itu niat perlu kita hadirkan. Maksudnya adalah ikhlas. Kita datang ke masjid ini, kita datang ke majelis ini, kita hadirkan niat karena Allah Ta'ala, bukan karena sebab yang lain. Karena semua perbuatan-perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Dan hasilnya juga nanti ditentukan berdasarkan niatnya. Maka di dalam hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lah niki kersane kula jenengan nate ngaos hadis. Ya napa sih ngaos hadis niku? Ya napa sih ngaos Quran niku? Bagaimana kita mempelajari Islam itu? Kita pelajari kitabnya, kita pelajari keterangan-keterangannya. Kitabnya Allah itu adalah Al-Quran. Kemudian kitab hadis itu yang memuat hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sing kula boten niki kitab sing judule niki kitab Riyadhus Shalihin. Niki ten pundi-pundi nih seantero dunia, di seluruh dunia ini para ustadz, para kiai, para ulama itu membawa mengajarkan kitab ini. Ini kitab Riyadhus Shalihin.
Al-Quran harus kita pelajari dari awal sampai akhir. Demikian juga hadis-hadis Nabi harus kita pelajari sebanyak-banyaknya, supaya kita mengerti yang sesungguhnya ajaran Islam. Nah, kita memulai, kita pelajari Al-Quran, kita pelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau kita pelajari hadis Nabi, kita ini termasuk, kita dengan sendirinya akan termasuk orang yang ahli sholawat. Dengan ahli sholawat. Kenapa? Karena setiap hadis yang ditulis, setiap hadis yang nanti kita baca, dan setiap hadis yang nanti kita dengar, kita itu ada sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang membaca mesti membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dianjurkan kalau kita baca hadis qala Rasulullah innamal a'malu binniyat gitu. Nah, tidak boleh. Jadi kalau ada sebutan Rasulullah SAW mesti ada sebutan Rasulullah, mesti ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun juga demikian, kita yang mendengarkan jenengan betul-betul kitab ning mirengaken sebutan Rasulullah, maka sunnahnya, istihbabnya itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya ngeten Bu, contohnya begini. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, makanya perlu saya sampaikan, kalau disebut sami'tu Rasulullah, nama Rasulullah. Jadi kalau disebut nama Rasulullah, kita itu disunnahkan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan sholawat. Itu sunnah. Sholawatnya boleh dengan sallallahu alaihi wasallam, boleh juga dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi thahirin. Yang penting ketika kita mendengar, ketika kita menulis, ketika kita membaca, ketika kita menyampaikan ada sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan sendirinya, monggo dibiasakan. Jadi kalau kita dengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi yang berat, dari kalangan kaum muslimin yang berat, ketika ada sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, itu ada stempel tersendiri. Enten stempel nih. Stempel niku napa nggih? Cap, enten tok. Jadi di stempel di tok, yang menstempel itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bakhilu, medit. Jadi al-bakhil itu artinya medit, meleki, pelit. Siapa orang yang bakhil itu? Man dzukirtu indahu walam yusolli alai. Orang yang disebut di sisinya sebutan namaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yusolli alai, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, mulane tirose Kanjeng Nabi, tiang meleki, tiang medit niku tiang sing ketika pada saat mendengar atau diperdengarkan sebutan Rasulullah tidak bersolawat. Maka dengan sendirinya kita memperbanyak solawat. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu kitab hadis-hadis yang memuat hadis-hadis adalah kitab Riyadhus Shalihin.
Dan ini berkaitan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk apa yang kita lakukan dari semua amal-amal, pekerjaan-pekerjaan kebaikan itu harus menghadirkan niat, artinya menata niat terlebih dahulu. Sebelum berangkat, sebelum kita hadir, atau ketika kita sudah berada di dalam amal-amal kebaikan, hadir di majelis ilmu, hadir dalam beramal soleh, niat itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan niat itu mahallun niat itu adalah fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Nah, karena niat itu tempatnya di hati, sehingga tidak perlu untuk diucapkan. Tidak harus untuk diucapkan. Sehingga menurut para ulama itu wala yustaroto atalafut biha. Melafatkan itu tidak menjadi syarat. Jadi tidak wajib untuk membunyikan niat. Dengan wau bidal te masjid muni napa mboten? Nawaitu an adhaba ilal masjid libtigo illahi ta'ala. Ngonten mboten? Kan mboten hafal. Nawaitu an adhaba ilasuk lisiro isai. Saya berniat pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Diunekne napa mboten ngeten-ngeten? Tapi niatan gene pasar empun enten napa mboten ngeten? Jenengan budal teng mriki wau pun enten niat apa mboten? Nek cara Jawa niki masih otah mboten diomongaken, diucapaken niku niat niku pun enten ten ati. Mulane para ulama menjelaskan mahallun niat al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di hati. Wala yustaratot at-talafut biha. Tidak disyaratkan melafatkan biha dengannya. Nah, demikian juga dalam urusan-urusan kebaikan-kebaikan, cukup niat kita lillahi ta'ala, karena Allah, wallahu a'lam, dan Allah itu maha mengetahui. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, karena niat itu adalah menentukan, tergantung, amal itu tergantung kepada niatnya. Kemudian hasilnya pun juga nanti akan ditentukan oleh niatnya itu. Hasil dari perbuatan-perbuatan yang dikerjakan itu ditentukan oleh niatnya. Kalau tidak ikhlas karena Allah, maka amal perbuatan kita itu minal khasirin, menjadi rugi. Tidak ada hasilnya, tidak ada balasan kebaikan sama sekali. Karena apa? Tidak ikhlas. Nah, Allah itu akan melihat itu, yang hatinya bersih, yang hatinya ikhlas, yang hatinya itu lurus, nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada pertemuan sebelumnya sudah diterangkan 3 orang itu berjihad sampai mati syahid. Orang yang mengajarkan ilmu, dia menjadi alim ulama, kemudian dia mengeluarkan harta sodakonya, ahli derma, ahli sodakoh, dermawan. Ternyata di akhirat gara-gara niatannya tidak baik, niatannya itu salah, niatannya tidak benar, amal-amalnya itu bukan karena Allah tapi karena sebab yang lain, maka tidak diterima oleh Allah. Kemudian hasilnya menyengsarakan dan menjadi orang-orang yang rugi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya.
Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ini bagian dari amal. Kalau amal bergantung dengan niatnya, salah satu di antara amalan itu adalah hijrah. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hijrah yang wajib pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hijrah dari Mekah menuju pundi? Menuju Madinah. Itu wajib. Maka seluruh kaum muslimin yang tidak ada alasan, tidak ada udzur syar'i, semuanya wajib berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah ini. Nah, amal hijrah ini, pindah dari Mekah ke Madinah ini, lillahi ilallahi wa rasulihi, harus karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kaum muslimin, para sahabat, itu ada yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, tapi hijrahnya juga ada yang karena sebab-sebab yang lainnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia ingin memperolehnya, awim ro'atin, atau karena ingin menikahi seorang perempuan, karena seorang perempuan yang kihuha, dia ingin menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu ternyata ada dari kaum muslimin yang mereka itu mau berangkat hijrah ke Madinah itu gara-gara ikatan cinta, ingin menikahi seorang perempuan. Gara-gara cinta, gara-gara seneng, akhirnya hijrah. Kalau bukan karena perempuan itu, dia tidak akan hijrah. Nah, karena perempuannya itu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang laki-lakinya pun ikut perempuan itu. Sehingga niatannya hijrah itu bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, tapi karena ngikuti perempuan, karena ada istrinya itu, karena ada perempuannya itu. Maka turunlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan hasilnya, keridhaan dari Allah Ta'ala. Laqad radhiyallahu anhum, sungguh Allah ridho kepada mereka ini. Tetapi orang yang hijrahnya karena dunia, karena ingin mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak dan mapan di Madinah, atau karena sebab-sebab tertentu termasuk perempuan yang dia ingin menikahinya, hijrahnya sesuai dengan apa yang dia hijrahkan, dia niatkan, tidak mendapatkan pahala walaupun amal dohirnya mentaati Allah dan Rasulnya. Dohirnya loh nggih, pindah, diperintah hijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya hijrah, berangkat sampai berada di Madinah. Dohirnya berangkat dan berada di Madinah, tapi tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niatannya bukan karena Allah dan Rasulnya. Lah ini perlu kita pelajari hadis seperti ini. Maksudnya apa? Amal-amal perbuatan yang kita kerjakan itu supaya benar-benar karena Allah. Kalau bukan karena Allah, rugi, muspro, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala, di akhirat menjadi orang-orang yang rugi dan menyesal. Kita ngaji karena sungkan, jangan karena sungkan kita ngaji itu, karena Allah. Kita ngaji karena Allah. Idza qila lakum tafassahu, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, monggo ngaji, ngoten bahasa kula terjemahkan ten ayat niku, monggo ngaji. Artinya berlonggar-longgarlah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka berlapanglah, longgar hatilah, karena Allah. Itu perintah. Jadi kita ngaji karena Allah, kita ngaji karena itu menjadi kewajiban kita. Kita ngaji karena kita ini
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar, niatan kita itu benar, lurus. Jadi kita ngaji bukan karena sebab yang lain, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita ini. Ini pas wayahe beto ambengan ngoten semarak ngoten, ngajine krana ambeng ngoten. Allah Maha tahu. Lah napa nggih enten nggih. Wallahu a'lam. Niki masalah ati sing sumerep niku lintu. Sing sumerep niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lintune mboten sumerep ngoten. Makanya ini diulang-ulang itu sangat penting bagi kita supaya hati kita itu lurus, hati kita itu benar, hati kita itu berada dalam kebaikan. Dan itu kalau kita bisa mempertahankan, kita bisa menjaga hati kita, mengelola hati kita terus dalam keadaan ikhlas karena Allah atas amal yang kita kerjakan sampai sewaktu-waktu datang kepada kita al-maut, ngoten niku, al-maut datang kepada kita ini, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Hati kita dalam keadaan bersih, hati kita dalam keadaan lurus, hati kita berada dalam kebaikan-kebaikan. Nah, jadi hadis ini, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan kepada kita, pertama supaya kita menjaga niat, agar kita itu dalam keadaan ikhlas karena Allah atas apa yang kita kerjakan, yang akan kita lakukan atau sudah sedang, supaya benar-benar lillahi ta'ala. La nuridu minkum jazaan, tidak butuh balasan dari orang lain. Tak ngaji ben oleh napa nggih? Tak teko ben oleh. Tidak. La nuridu minkum jazaan wala syukura, dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Matur suwun kok gelem ngaji mboten. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita itu kebaikan yang sangat banyak. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari hadis yang kita pelajari ini, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, amal-amal perbuatan kita supaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa saja yang kita lakukan dari muamalah, dari ibadah, semuanya supaya mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan agar kita mengetahui tuntunannya, ajarannya sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, kita belajar dengan sumbernya, kita belajar dengan sumber ajaran Islam ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah untuk kedepannya, sejak dulu nggih pun kula sampaikan nggih, insya Allah akan saya sampaikan, saya bacakan yang langsung dari sumbernya, baik Al-Qur'annya ataupun hadis-hadisnya, agar kita ini memahami kebenaran yang sebenarnya. Nah, kebenaran yang sebenarnya itu ya yang berdasarkan dalil, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ampun sampai kalau jenengan nggih niku wau ngajine ceton apa mboten ngoten niku. Mbuh ngoten niku. Ngajine kok ngalor ngidul pokoke sing penting lucu apa Ustaz. Ngoten. Pak Ustaz lucu ngoten. Garai kepingkel ngoten. Terus sing disampaikan apa? Mbuh mang nyampe napa ya kira-kira ini? Joko tingkir ngombe sing diapalaken ngoten niku. Joko tingkir mangan klopo ngoten niku. Niki lho ulan kakean napa Bu, Pak? Sing diapalno ngoten niku mawon ngoten niku.
Jadi kita bagaimana belajar, kita mengaji, kemudian kita ada hasilnya, yaitu bisa beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Pak Bu nggih, monggo diwaos sareng niku wau. Bacaan rukuk kalih bacaan sujud. Nek pun hafal mungkin dipraktekaken. Dipraktekaken nggih. Dibaca minimal 1 kali, maksimal sak karep kula panjenengan. Waktu rukuk kalih sujud, dan bacaan itu ampuh, ampuh, dan insya Allah diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ada bacaan tasbih, kemudian ada doanya, ngoten. Jadi itu kalau kita punya masalah, kita punya urusan, monggo niku diperbanyak bacaannya di waktu rukuk dan di waktu sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Monggo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula panjenengan. Kula panjenengan menawi diparingi ujian musibah supaya diberi dan dihilangkan oleh Allah musibahnya. Kita yang sedang diuji oleh Allah musibah sakit, supaya disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari sakitnya. Kita yang diberi urusan-urusan yang sulit, supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa amwalina. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir lana fi amrina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.